Mereka menemukan gua bawah tanah, pecahan-pecahan gerabah dan keramik, serta cangkang kerang. Penemuan ini mengundang perhatian seorang pemerhati seni yang berasal dari Italia untuk mengunjungi lokasi Gua Made pada tahun 1998. Waktu itu saya masuk itu biasa saya, ukurannya lorongnya itu saya. Waktu itu saya masih bisa masuk. Kemudian ada berapa meter, ada semacam kayak air apa itu, seperti untuk udara, sirkulasi udara, dibongkar suatu bata. Nanti bata berundak seperti itu, nanti bisa dilihat di sana masih kelihatan untuk bisa nafas. Kemudian lagi ada semacam kotakan kayak semacam ruangan kecil gitu, terus setiap belokan setiap 5-7 meter. Situs Gedung Watu atau lebih dikenal dengan Gua Made merupakan lokasi peninggalan purbakala yang masih menyimpan misteri. Lokasi ini pada tahun 1982 ditemukan secara tidak sengaja oleh para penambang emas liar. Mereka menemukan gua bawah tanah, pecahan-pecahan gerabah dan keramik, serta cangkang kerang. Penemuan ini mengundang perhatian seorang pemerhati seni yang berasal dari Italia untuk mengunjungi lokasi Gua Made pada tahun 1998. Semenjak itu, lebih banyak temuan lepas yang dapat dijumpai. Salah satunya adalah topeng. Penemuan topeng ini membawa babak baru mengenai Gua Made. Hal ini disebabkan belum pernah ada topeng dan kerak besi yang ditemukan di gua bawah tanah. Beberapa ahli melakukan analisis terhadap topeng untuk membuka tabir Gua Made. Ada yang menyimpulkan topeng terbuat dari bahan cermet. Ada juga yang menduga berbahan terakota. Bahan dan teknologi topeng yang ditemukan di Gua Made memiliki kesamaan dengan bahan yang biasa digunakan untuk pembuatan barang-barang seni yang meniru benda cagar budaya. Adanya bukti tindakan adaptif yang ditemukan di topeng Gua Made. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fevi Irawati. Saya adalah jubel dari situs Kudu atau Gua Made. Ini cerita dari kakek saya. Kebetulan waktu saya juga belum ada. Ceritanya seperti ini. Dari situs Kudu atau Gua Made itu ditemukan pada tahun 1986 oleh masyarakat setempat, di mana masyarakat setempat desa sini selain mereka bertani, berladang dan mereka beternak, kalau musim penghujan biasanya mereka mempunyai mata pencarian sampean, yaitu mendulang emas atau mencari emas. Lah diambillah tanah di suatu titik, kemudian dibawa ke aliran air. Pada waktu mengambil tanah di suatu titik tadi ditemukanlah struktur bata yang kemudian menyebar dan mereka mengatakan bahwa ini adalah gua. Makanya dinamakan Gua Made karena terletak di Dusun Made.
kata kakek saya dulu tuh bisa diambil batanya. Jadi batanya itu diambil oleh masyarakat setempat. Karena ketidaktahuan mereka, kita juga belum mengerti adanya BPJB atau seperti dinas-dinas yang menanggung, jadi habis batanya diambil oleh masyarakat setempat. Awal mula ditemukan itu katanya seperti pintu atau seperti lorong. Tapi kalau sekarang kita harus turun dulu ke bawah tanah sekitar 5-7 baru kita bisa jalan. Itu pun kalau ada alat yang kita gunakan untuk masuk, karena sekarang itu kan sudah terkena air, karena lumpur jadinya buntu lagi gitu Mas. Untuk pelaporan pihak BPJB itu sekitar tahun 96-97, tapi karena pada waktu itu perhutani di sini mencanangkan pertanian ladang hutan. Jadi masyarakat setempat ini dibebaskan untuk menggarap hutan dengan syarat tidak merusak hutan. Kemudian pada waktu itu Bapak di sini kebetulan di ladangnya dikasih perhutani di sini. Bapak ingat pada tahun 86 dulu ada penemuan, kemudian dibersihkan sama Bapak ditampakkan. Kemudian ada LSM, ya LSM survei-survei temuan atau tinggalan budaya, kemudian dilaporkan pada BPJB itu sekitar tahun 96-97. Untuk pertama kalinya Bapak dijadikan jubel, dikasih SK untuk menjadi jubel di situs Kudu atau Gua Made. Ekskavasi pertama itu sekitar tahun 2006-2007 bekerja sama dengan Itali. Waktu itu BPJB bekerja sama dengan Itali untuk melihat ini apa, kemudian dibantu dengan beberapa arkeolog dari Puslit, dari BPJB juga untuk mendefinisikan bahwa situs Kudu atau Gua Made itu apa. Tapi sampai sekarang itu belum Mas, belum kita ketahui Gua Made itu sebetulnya apa. Ada beberapa arkeolog yang mengatakan kanal air, ada yang mengatakan memang lorong, ada yang mengatakan yang lainnya. Kenapa kok seperti itu? Karena penelitiannya belum selesai. Pertama, terkendala masalah lahan. Situs Kudu atau Gua Made ini berada di lahan hutan atau lahan perhutani. Jadi kita nggak bisa sembarangan untuk mengadakan ekskavasi. Harus ada katakanlah perundingan atau kayak gimana kerjasama antara perhutani dan BPJB. Kedua, waktu itu tahun 2007 kita ada ekskavasi, tapi bersamaan dengan gempa Jogja yang menelan banyak korban, jadi dihentikan, takutnya berimbas sampai sini. Jadi belum selesai ekskavasinya karena dua hal tadi. Yang pertama adalah izin kepemilikan, kedua waktu itu ekskavasi dihentikan karena ada gempa di Jogja tahun 2007, takutnya berimbas sampai ke sini. Kalau masuk memang waktu itu saya juga masuk Mas, karena diharuskan sebagai juru beli harus tahu untuk bisa menceritakan kepada pengunjung bagaimana di dalamnya. Kita juga diharuskan untuk masuk pada waktu itu. Waktu itu saya masuk itu biasa saya, ukurannya lorongnya itu saya. Waktu itu saya masih bisa masuk. Kemudian ada berapa meter, ada semacam kayak air, apa itu, seperti untuk udara, sirkulasi udara, dibongkar suatu bata. Bata berundak seperti itu, nanti bisa dilihat di sana masih kelihatan, untuk bisa nafas. Kemudian ada semacam kotakan kayak semacam ruangan kecil gitu untuk setiap belokan setiap 5-7 meter. Gua Made sendiri ini Bu, yang ada di dalamnya untuk temuan lepas, temuan lepasnya yang ada di Gua Made ini itu ditemukan di luar situs Gua Made berserakan atau memang di dalamnya Bu, seperti fragmen-fragmen apa tadi, emas atau apa itu Bu? Kalau dari tahun 2006 penggalian itu memang kita temukan di dalamnya Mas. Tapi kalau orang-orang sekitar sini biasanya itu mencari emas cenderung di permukaan. Jadi tidak masuk. Mereka kalau hujan hanya mereka dengan mata kosong mereka mencari, insya Allah dapat. Atau cara mengendang tadi, atau melembang, atau mendulang emas kalau kita kenalnya. Berarti awalnya ditemukan Gua Made ini dari masyarakat yang mencari emas? Mencari emas. Iya, masyarakat mencari emas, ambil tanah di satu titik yang niatnya dibawa ke aliran air untuk diambil biji emasnya atau serpihan emasnya. Mereka menemukan struktur bata tahun 2006. Ibunya jaga sebagai
juru pelihara di Gua Made ini dari tahun berapa sampai berapa, Bu? Saya menggantikan bapak saya yang sudah pensiun waktu itu, saya masuk tahun 2006 sampai sekarang.